Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Jayadi Permana dengan NPM 191 FF03015 dari kelas 2 FA1. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait tugas dari mata kuliah standarisasi bahan alam, yaitu terkait proposal, yang dimana di sini saya eh, membuat proposal dari sediaan minyak aromaterapi dari Virgin Coconut Oil. Nah, di sini di layar sudah tampil proposalnya sendiri. Kita masuk ke bab 1. Di sini ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya, Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah tropis dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang perlu dilestarikan dan dikembangkan tentunya. Nah, salah satunya adalah keanekaragaman tanaman yang memiliki banyak dampak yang menguntungkan bagi manusia, hewan maupun lingkungan seperti itu. Nah, menurut data yang diperoleh juga dari Indonesia Essential Oil, The Science of Nature Life, nah terdapat sekitar 40 jenis tanaman yang diproduksi di Indonesia gitu. Nah, dari semua itu berpotensi sebagai sumber aromaterapi dan sekitar 12 tanaman penghasil minyak atsiri lainnya masih dalam tahap pengembangan skala industri gitu. Tanaman-tanaman tersebut merupakan tanaman yang memiliki variasi aromatik karena terdapatnya kandungan minyak atsiri esensial yaitu minyak atsiri seperti itu. Itu terkait latar belakangnya. Kita lanjut saja ke rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah dari proposal ini, yaitu bagaimana kualitas mutu dari sediaan minyak aromaterapi dari VCO atau Virgin Coconut Oil gitu. Nah, kemudian tujuannya tentu kita ingin mengetahui terkait kualitas mutu dari sediaan minyak aromaterapi sendiri gitu. Nah, selain daripada itu, di sini juga ada manfaat dari proposal ini. Manfaat yang diharapkan dari proposal ini yaitu dapat menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai pengolahan sediaan minyak aromaterapi dari VCO atau Virgin Coconut Oil gitu, serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi lebih untuk yang membutuhkan gitu, seperti mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan informasi lebih terkait Virgin Coconut Oil gitu, khususnya di minyak aromaterapi seperti itu. Masuk ke bab 2, di sini ada tinjauan pustaka yang meliputi yang pertama ada definisi VCO atau Virgin Coconut Oil gitu. Nah, minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil merupakan produk olahan asli Indonesia yang terbuat dari daging kelapa segar yang diolah pada suhu rendah atau tanpa melalui pemanasan. Nah, sehingga kandungan yang penting dalam minyak ini tetap dapat dipertahankan gitu. Minyak kelapa murni juga merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari trans fatty acid atau asam lemak trans seperti itu. Kemudian ada juga kandungan dari PCO sendiri, kandungan utamanya ada asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh PCO didominasi oleh asam laurat. PCO mengandung kurang lebih 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Gitu. Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut medium chain fatty acid. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa baca keseluruhan isi dari proposal ini. Tapi sekarang kita lanjut ke manfaat dari PCO gitu. Nah, kandungan antioksidan di dalam PCO sangat tinggi seperti tokoferol yang berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan menjaga vitalis tubuh gitu. Nah, di samping itu PCO pun efektif dan aman digunakan sebagai moisturizer pada kulit sehingga dapat meningkatkan hidratasi kulit gitu. Kemudian ketersediaan PCO yang melimpah juga di Indonesia membuat berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan sediaan obat, itu diantaranya sebagai peningkat penetrasi dan
emolien gitu. Lanjut di sini ada bab 3 terkait rancangan sediaannya, meliputi komposisi. Nah, komposisi dari sediaan minyak aromaterapi dari PCO ini yaitu ada mentol, campora, PCO, minyak jeruk, dan minyak serai. Kemudian untuk khasiatnya sendiri, khasiat dari minyak aromaterapi bagi kesehatan manusia itu diantaranya adalah ada untuk merelaksasikan tubuh, menyegarkan pikiran agar pikiran kita enggak stres, untuk memperbaiki mood juga, dan sebagai placebo dalam penyembuhan penyakit yang memberikan efek fisiologi seperti itu. Kemudian di sini ada cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian timbang semua bahan yang diperlukan. Masukkan mentol ke dalam mortir dan biarkan sampai melarut. Kemudian tambahkan PCO-nya, aduk-aduk homogen. Setelah itu tambahkan minyak serai dan airkan dengan minyak jeruk serta masukkan ke dalam wadah gitu. Kemudian ada pengemasan di sini, dalam pengemasan sendiri menggunakan metode denaturasi gitu. Kemudian di sini juga ada gambar kemasan primernya, yang meliputi komposisi, manfaat, dan penyimpanannya gitu. Nah, di sini nanti akan ditempelkan pada kemasannya gitu yang berbentuk botol. Selanjutnya ada metode uji pemastian mutu. Untuk metode ujinya dipastikan dengan menggunakan uji organoleptis yang di dalamnya ada pengamatan terhadap bentuk, warna, dan bau yang dilakukan secara visual gitu atau langsung dengan indera penciuman kita gitu. Nah, mungkin untuk kurang lebihnya seperti itu terkait proposal yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang masih kepo-kepo atau pengen lebih tahu lagi gitu terkait ini, eh, bisa mengambil referensi-referensi yang mungkin eh, banyak di Google gitu. Dan ini juga ada daftar pustakanya eh, terkait proposal yang saya buat ini gitu. Nah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait proposal yang diajukan gitu untuk tugas mata kuliah SBA. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.